Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 2 April 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Alright, sedikit info aja kalau saat ini untuk channel Amandana ya, YouTube-nya itu sudah open dari grup Discord itu sudah saya open, tapi untuk saat ini masih saya limited dulu ya, masih saya limit. Untuk linknya itu nanti akan saya infokan di community YouTube ya, seperti itu. Update untuk XAU USD kemarin ya, seperti yang sudah saya bilang juga kemarin, bahwa kemungkinan jika kalian ingin sell, silahkan sell, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena menurut saya adalah targetnya adalah harga kemarin itu akan bisa nutup gap yang ada di harga 2235 sampai 2234 ya, 2235 sampai 2234. Jadi saya rasa itu bisa membuat gap yang cukup ya, gap yang bisa ditutup tepatnya ya. Lalu kemarin juga ada news ya, ada news kemarin kalau nggak salah itu ini manufacturing PMI. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata dari segi manufacturing PMI ya, lebih tepatnya ISM manufacturing PMI itu keluar di angka 50,3, which is sangat good sekali ya. Karena untuk pertama kalinya kembali setelah ini untuk pertama kalinya ya. Pertama kalinya dari 1 November 2022 angka ISM Manufacturing PMI keluar di angka 50 ya. Yang menandakan itu berarti bisnisnya dari segi manufaktur mengalami yang namanya ekspansi ya, which is good sebenarnya bagi USD. Karena kalau kita lihat juga kemarin pasca news ya, bahkan pre-news itu dilihat bahwa drop ya, dari 2253 drop sampai 2239, dan ketika news keluar drop dari 2246 sampai terendah di 2228 ya, walaupun sebelum penutupan pada hari kemarin sempat dibawa naik lagi ya. Karena sekali lagi, walaupun newsnya bagus ya, walaupun newsnya ini cuma manufacturing PMI, itu tidak serta-merta membuat gold itu bisa turun dengan cepat ya. Karena sekali lagi, ini sudah di atas teritori 2200 ya. Untuk pertama kalinya kita akan trading di atas teritori 2200. Jika sebelumnya kita trading di sekitaran 2100, sekarang kita akan kemungkinan ya, untuk jangka waktu yang cukup lama, mungkin sampai pertengahan bulan mungkin ya, mungkin aja ya kan, karena data NFP, data CPI pada bulan ini kan belum saya hitung bagaimana pergerakannya ya. Tapi untuk daerah teritori trading untuk saat ini bisa dipastikan adalah ada di angka 2200 plus ya. Jadi untuk bisa drop di bawah 2200, saya rasa perlu drop yang sangat signifikan sekali ya. Saya rasa perlu banget drop sangat signifikan ke bawah jika memang XAU USD itu bisa drop di bawah 2200, karena key level untuk saat ini itu kembali ada di level 2200 kalau bisa ya. Karena kan dari harga sekarang kan di 2248 itu turun sebanyak $48 ataupun 480 pip ke bawah ya. Itu sangat besar sekali. Jadi apakah akan bisa drop di bawah 2200 atau kita akan trading untuk pertama kalinya di teritori 2200? Mungkin aja ya. Mungkin aja kita hanya akan trading di sekitaran 2200 saja. Untuk hari ini secara berita, kita akan ada berita dari segi JOLTS job opening saja satu ya. Cuma ada satu nanti malam di jam 10 malam WITA ataupun di jam 9 WIB. Di sini diperkirakan lapangan pekerjaan itu, lapangan pekerjaan JOLTS itu diperkirakan akan drop sedikit dari 8,86 juta ke 8,76 juta. Jadi kemungkinan ini akan bisa berpengaruh, tapi karena ini estimasinya sedikit berkurang ya, kecuali ini keluar di angka 7 juta, nah itu mungkin akan jelek ya. Kecuali keluarnya di sini 9 juta itu akan bagus. Jadi intinya untuk nanti malam jika masih 8 juta ya, 8 juta lowongan pekerjaan, saya rasa akan masih berdampak, memang berdampak, tapi nggak akan terlalu wow
Kecuali keluarnya di sini 9 juta ataupun 7 juta, di sini baru akan lumayan berdampaknya ya. Untuk hari ini otomatis kita sudah tutup gap di 2235 dan di 2234 ya. Tapi di sini untuk dari segi candlenya yang saya pakai untuk analisa biasanya di sini, dari segi candle daily di sini agak sedikit error ya. Dari segi kalau nggak salah ini yang saya pakai ini kan forex.com ya. Dari segi forex.com di sini candle daily kemarin ini agak error ya. Nggak bisa saya lihat di sini. Padahal sebenarnya kemarin itu sudah tutup, sudah tidak ada gap sebenarnya ya. Karena kalau dilihat dengan broker yang lain di versi Oanda di sini ya, di versi Oanda di sini hari Senin kemarin kita sudah buat ekor ya. Hari Senin kemarin kita sudah buat ekor. Tapi untuk hari ini untuk brokernya yang saya buat analisa kan saya tetapkan tetap di memakai forex.com ya. Karena itu merupakan mungkin saya pakai tetap forex.com ya, walaupun ini candle daily-nya agak error ya, mungkin akan diperbaiki dari pihaknya mungkin. Tapi saya akan tidak lihat dari daily dulu, mungkin dari daily saya akan hanya memantau untuk di broker yang lain ya. Jadi untuk di broker lain itu candle daily-nya berhasil close bullish ya, dengan ekor yang cukup lumayan tinggi, dengan cukup lumayan besar. Tetapi kalau dilihat candle close kemarin itu adalah di harga 2251 ya, berarti otomatis candle close daily di atas 2250. Kemungkinan hari ini kita bisa melihat kenaikan lebih lanjut ya. Kalau kita bisa melihat kenaikan lebih lanjut berarti at least kita harus bisa membuat ekor dulu ke bawah ya. Ekornya ke bawah sampai mana? Kemungkinan sampai di 2244 atau sampai 2240 ya, sebelum akhirnya nanti bisa flip candle untuk bisa bergerak naik. Kalau harga ini ingin bergerak turun ya, saya harus melihat at least ya sampai 2260 disentuh, kemudian baru bisa bergerak turun. Tapi karena hari ini candlenya ini naik dulu baru turun ya, ini kan baru naik dulu baru turun ya. Nih, ini candle hari ini kan naik dulu baru turun ya. Candle ini naik dulu baru turun ya. Jadi kemungkinan kalau ini akan turun terus sampai ke 2240 ya, kemungkinan akan terjadi rejection. Ketika 2240 reject, nah ketika candle daily flip berubah jadi bullish, itu kemungkinan harga bisa mencapai all time high sebelumnya, bahkan bisa sampai ke 2275 target yang saya buat di sini ya. Untuk masalah gap berarti sudah selesai ya. Di sini untuk key level adalah tetap di 2250, saya tetapkan di 2250 ya, nggak masalah. Kalau kalian ingin ngebuy sekali lagi, tunggulah di area yang bagus sebenarnya ya. Untuk area yang bagus saat ini masih sama di 2222,9 karena itu merupakan all time high sebelumnya. Jadi bisa untuk ngebuy di sana ya. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya ini harganya harus mengalami koreksi ya. Koreksi, kemungkinan koreksi akan cukup dalam ya. Mungkin koreksinya sampai ke 222 ya, sampai ke 2222 di sini, atau mungkin hanya sampai 2230 sebelum balik bullish. Karena kalau dilihat secara H4 ya, Fibo-nya kita bisa tarik yang saya tarik dari sini, dari all time high kemarin ya, sampai swing terendah di sini sebelum swingnya ini bergerak naik, ini harga sudah naik sampai ke 1618 extension Fibo ya. Sudah sampai extension 1618 Fibo, jadi saya rasa harusnya ini akan bisa mengalami penurunan untuk mengalami yang namanya koreksi. Tapi tergantung sampai mana koreksinya. Kalau dilihat berarti koreksinya haruslah sampai di 50%. 50% adalah di 2222 ya kan, kalau bisa. Tetapi permasalahannya adalah harga kemarin itu sudah menyentuh koreksi 38,2 ya. 38,2 ini saya rasa sudah cukup untuk harga itu bisa lanjut bergerak bullish. Makanya untuk dari segi pandang daily saya cukup hanya bisa melihat kalau XAUUSD itu at least turun sampai ke 2240 atau ekstrim sampai ke 2230 ya, sebelum akhirnya nanti bisa mutar naik. Saya lebih prefer untuk melihat itu karena dari segi H4 ya, Fibo H4 yang saya tarik dari low-nya di sini ya. Dari low yang ada di harga 2174 ataupun 2175 bebas sampai ke high tertinggi di sini, ini sudah sampai 38,2 dan kemudian muter ya kan. Karena 38,2 harga langsung ditolak naik, walaupun dengan berita kemarin yang sangat signifikan positif bagi USD ya. Terbukti
kena 38,2, harga langsung naik. Nah, sekarang apakah harga akan bisa terus bergerak naik? Saya rasa iya. Dan jika pun harga itu bergerak turun, ingat di sini kita masih punya beberapa level yang bisa kita patokan sebagai area untuk entry buy. Ya, yang pertama of course di 38,2 yang pertama, kemudian 2220 which is itu dekat dengan 222. Kemudian 61,8 itu dekat juga dengan H4-nya di 2208, ya kan? Dan 78,6-nya pun itu adalah bisa dibilang di 2200. Jadi memang di sini dari segi H4 kita bisa tarik Fibo penurunannya mungkin ya maksimal mungkin hanya sampai 2222 ya, mungkin aja sampai sana. Ingat Fibo-nya ini saya tarik dari 2174 sampai all time high kemarin ya. Ingat. Tetapi kalau saya lihat dari sudut pandang daily itu saya akan berbeda dalam hal menarik Fibo. Kenapa? Ini kalau kalian lihat secara dari sudut pandang daily ya, sebenarnya kita belum ada yang namanya koreksi yang sehat. Why? Kalau saya tarik swing dari low di sini sampai all time high sebelumnya yang ada di 2195, kalau saya lihat ini penurunannya ini bahkan tidak sampai 23,6. Ya, tidak sampai 23,6. Jadi otomatis ini akan saya pindahkan ke all time high sebelumnya yang di 2220, ya kan? Dan ini dropnya pun hanya sampai 23,6, which is menurut saya pribadi ya, yang dimana 23,6 itu saya rasa kurang cukup untuk masalah retracement ya. At least lah 38,2 oke, itu bisa untuk lanjut bergerak naik. Tapi ini hanya sampai 23,6. Kalau saya pribadi sih tidak akan memasang 23,6 ini sebagai patokan retracement yang cukup untuk bisa lanjut bergerak naik. Jadi kalau saya pribadi, saya akan geser terus Fibo-nya ya, yang berarti otomatis saya akan update Fibo-nya dari swing low di sini dari harga 1980 sampai ke 2260. Oh sorry, sampai ke 22 all time high berapa nih kemarin ya? All time high kemarin tuh ada di harga 2265. Jadi dari 1985 lah let's say ya, sampai 2265 ini merupakan Fibonacci daily. Jadi kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat dari 0 ke 23,6 aja itu dari 2265 ke 2200 ya. Itu jauh sekali. Kemudian dari 2200 turun sampai ke 2150. 2160 lah kalian boleh bilang. Itu turun 60 ya, $60. Kemudian dari 2158 ya 2160 ke 50% itu lumayan juga. Dan terus penurunan di sini lumayan besar ya. Satu jarak dari Fibo-nya dari daily itu bisa dibilang 300 pip ya, dari 50 ke 61,8, dan ini juga 300 pip. Kemudian dari 23,6 ke 38,2 itu adalah 418 pip. Kemudian dari 2265 dari titik 0 sampai ke 23,6 itu sebanyak 656 pip. Jadi kalau harga tidak sampai 38,2 retracement-nya dari sudut pandang daily yang dimana all time high di sini adalah di 2265, saya tidak akan saya akan terus menggeser Fibo sampai dia benar-benar retracement-nya bagus. Contoh misalnya di sini harga turun sampai ke 2224 lah ya, atau cuma sampai 23,6 kemudian harga muter. Ya, saya nggak akan pakai ini Fibo-nya ya. Muter dalam artian dia muter membuat all time high, saya akan terus geser Fibo-nya ya. Mungkin saya akan geser mungkin misalnya sampai all time high di 2300 misalnya ya. Ya sudah, berarti saya akan geser sampai ke 2300. Kalau sampai 2300 itu juga tidak retracement yang jelas, saya akan geser lagi mungkin sampai ke 2225 mungkin ya. Kalau sampai sana dan kemudian turun retracement lumayan, mungkin saya akan berhenti sampai sana. Tetapi untuk saat ini yang bisa saya tarik Fibo-nya adalah dari 1984 sampai 2265. Ya, ingat untuk saat ini Fibo daily tidak akan saya jadikan patokan selama 38,2 ini disentuh. Kalau menurut saya seperti itu ya. Tapi kalau kalian anggap ini Fibo-nya sudah selesai ya, yang dimana di sini 23,6 sudah kena, kalian beranggapan itu sudah lewat, berarti otomatis kalian itu Fibo-nya sudah ganti, tidak dari low di sini melainkan dari low yang di sini. Ya. Kalau kalian tarik low yang dari sini sampai all time high sebelumnya ya, sampai all time high kemarin hari Senin,
Itu berarti 38,2 ada di harga 2225, kemudian 50% ada di 2211 dan 61,8 ada di 2200. Ya. Bisa sampai sana. Kalau kalian tarik Fibo dari sini dari Fibo dari 2150 sampai 2226. 2266 ya kalau mau sampai sana. Kalau saya pribadi sih tetap seperti ini ya, tidak akan saya ubah. Oke. Jadi untuk hari ini saya rasa kalau kalian ingin buy itu masih worth it banget, masih ngebuy ya. It's okay, nggak masalah. Kalau kalian ngebuy ya berarti kalian cuma tunggu aja ini harga retracement aja ke bawah ya. Kalau dilihat berarti kita punya area support sekarang dari segi sebentar ya. Kalau M30 kita punya support di sini. Kalau kita ke H1, kalau saya pindahkan ke 2234, saya rasa kurang bagus ya. Coba ke 2235, saya pakai all time high di sini. 2235 ya, 2235. Oke, kemudian supportnya itu fake out ternyata, tapi di sini fake out, retrace kena dan naik. Untuk immediate saya taruh di sini di 2243. 2243, oke. Kemudian resisten terdekat ada di 2255 ya. 2255 dan kemudian juga untuk resisten saat ini berarti di 2265. Oke, untuk saat ini berarti dari segi time frame M30 ya. Ntar coba saya pindah ke H1 dan ke H4. Oke, H4 bagus, H1 juga masih oke, M30 oke. Oke, berarti 2250 ini akan saya delete ya supaya kalian tidak bingung ngelihatnya. Jadi untuk saat ini area sekarang yang bisa kalian pakai ini berarti resisten ada di 2255 dan di 2265. Itu merupakan resisten H4 yang diikuti oleh H1 dan juga di M30. Untuk masalah support yang ada di 2243 itu tidak terlalu kelihatan jelas dari segi H4, tapi kalau dari segi H1 terlihat, tetapi tidak terlihat di H1 supportnya ada di 2243 dan juga 2235, tapi tidak terlalu jelas kelihatan, cuma tapi agak samar. Kemudian kemudian di M30 ini lebih jelas ya. Di 2243 kenapa saya jadikan di sini area resistance become support tepatnya ya, karena kalau dilihat di sini kan harga hari Senin kemarin kan berhenti di 2242 sebelum retrace sedikit, kemudian dia break. Ketika break harga langsung naik ya kan. Ini juga terbukti ketika dia break di bawah 2243 ya, harga berusaha break untuk naik lagi di atas 2243 ya pada saat tengah malam tadi. Dan ketika break di atas 2243 harga langsung naik sampai ke support become resistance yang ada di 2255,15. Jadi otomatis untuk area sekarang kalian yang bisa pakai adalah kalian bisa lihat dari M30 dan juga H1-nya ya. Dari 2265, 2255, kemudian 2243 dan juga 2235. Tetapi permasalahannya resisten di sini cukup jelas dari segi time frame H4. Jadi kalau dilihat ya, biasanya sih ya, kalau kita melihat candle yang jelas banget dari sudut pandang time frame yang besar, biasanya ini menjadi tahanan yang cukup kuat untuk harga itu bisa menahan ya. Maksudnya adalah ini kan H4 jelas banget 2255 dan juga 2265. Dan H1 pun juga kelihatan jelas di sini sebagai resisten dan juga resisten ya. Yang nggak jelas itu cuma di 2243. Jadi kecenderungannya adalah kalau 2243 lewat, ya udah berarti otomatis ini akan bisa turun sampai ke 2235 atau ekstrimnya bisa sampai ke 222,9 di sini ya. Seperti itu. Ingat sekali lagi, XAUUSD masih punya banyak utang di bawah
Dan untuk masalah utang di atas, kalau dilihat ya, ini saya update dah sekalian ya. Kalau dilihat utang dari XAUUSD yang ada di atas itu cuma di 2265 doang ya, 2265 dan di 2262, itu pun dari segi time frame M5 kecil banget ya kan. Beda dengan yang ada di time frame M30. Kalau M30 ini kan sudah jelas banget, ini nggak punya ekor lah ya. No bottom wick, no bottom wick. Kemudian di sini juga no bottom wick, di bawah di sini ada kemarin ya. Jadi otomatis kalau dia bisa turun, ya wajar aja dia akan turun mengejar candle tersebut ya. Jadi ingat, untuk hari ini kita cuma ada satu news, dan sekalian saya mau info juga kalau hari ini, lebih tepatnya kemarin itu, market London sudah mengalami yang namanya daylight saving time shift, yang dimana berarti market London sekarang sudah mundur 1 jam ya, yang biasanya itu market London open di jam 4 WITA ataupun di jam 3 WIB, berarti mundur ya. Open London berarti di jam 2 WIB ataupun di jam 3 WITA ya. Saya cuma menginfokan aja. Oke, untuk nanti siang ataupun nanti sore itu akan ada live, karena untuk hari ini market sudah kembali normal, dan semoga nanti kita bisa open posisi bareng. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.